Sama recehnya ketika Bitcoin pertama kali keluar. Ya walaupun nggak lewat emak, tapi emak harus tahu nih, ini dikirim kemana nih kerupuknya, ke C, misalnya dikasih 5, oh berarti punyanya si B tinggal 5. Kan kita nggak tahu nih. Iya, ya maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika suplai Bitcoin ini habis. Hai guys, selamat datang di podcast 3 Token Digital. Kenalin, nama aku Della. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya umum banget nih. Tahu nggak kenapa aku tiba-tiba ngajak orang ini yang udah ada di depan aku sekarang ini buat tweet, salah satu tweet tentang blockchain dan juga NFT. Dan ternyata banyak banget yang suka sama tweet dan juga banyak banget yang udah nge-retweet sama nge-quote tweetnya bapak ini gitu. Dan karena banyak banget orang yang ngerti analogi yang diceritain sama bapak ini, maka dari itu sekarang aku ajak bapak ini buat ngobrol-ngobrol di sini tentang analogi yang dia kemarin tweet di Twitter. Nah, di sini ada Bang Amril. Nah, Bang Amril ini juga salah satu tim di 3 Token Digital. Dia di bagian Development and Research. Nah, Bang Amril, say hi dulu dong sama teman-teman yang nonton. Halo semua. Oke, jadi Bang Amril ini kemarin nge-tweet salah satu postingan di Twitter. Nah, tweetnya ini ada di sini. Nah, dia tuh nge-tweet tentang analogi blockchain sama NFT, tapi pakai bahasa yang kayaknya gampang banget diterima sama user-user baru atau orang-orang yang baru mau main ke kripto. Karena gampang itu, jadi aku mau buat satu segmen khusus untuk Bang Amril biar bisa sharing tentang analogi emak-emak dan kerupuknya sama kita di sini. Nah, Bang Amril, tiba-tiba kenapa nih kepikiran tentang ngejadiin blockchain dalam analogi emak-emak sama kerupuk? Boleh diceritain sedikit nggak sih? Nggak sedikit sih, banyak boleh juga. Iya. Sebenarnya nggak nyangka juga ya kalau tweet itu bakal viral. Saya nge-tweet itu mulai hari Kamis tanggal berapa itu ya? Tanggal 10 apa hari Kamis tanggal berapa itu? Terus sudah mulai di-retweet sama orang-orang yang tertarik sama blockchain. Ada satu akun di Twitter itu Partai Sosmed kalau nggak salah namanya, itu followernya 100-an ribu lebih. Nah dari situ tuh pertama kali dia nge-retweet itu langsung merembet kemana-mana. Oke. Nah gitu. Kenapa saya milih kerupuk sebagai analogi koin? Karena kerupuk itu barang receh, ya kan? Sama recehnya ketika Bitcoin pertama kali keluar. Nggak ada yang mau lihat, apa sih ini? Iya, betul banget. Ya kan? Ya sama kerupuk ini. Cuman kenapa kerupuk ini jadi punya nilai? Nah, ya mungkin bisa dibaca tweetnya, tapi perlu kita jelasin di sini. Iya, harus Ceritain. dong. Oke. Ceritain dulu dong. Ceritain ya. Mumpung tweetnya tuh kan panjang, jadi di Panjang, sini ya. biar bisa didengar juga. Nah, kurang lebih gini, saya ulangi lah cerita di cuitan saya itu. Ada emak-emak bikin 21 juta kerupuk. 21 juta itu mungkin udah pada tahu ya, itu adalah Yes. total supply-nya Bitcoin. Supaya lebih gampang relate ya, gue bikin 21 juta kerupuk. Pertama kali keluar, kerupuk ini nggak langsung disebar, dikeluarin sedikit-sedikit, digoreng dikit-dikit lah. Kasih ke tetangga, kasih ke teman yang kenal. Tapi setiap si emak ini ngeluarin kerupuk, dicatat tuh di temboknya. Si kantongan ini nerima berapa kerupuk, si toples ini nerima berapa kerupuk, ya kan? Nah, orang-orang yang nerima kerupuk ini kan macam-macam responnya kan. Yes. Seperti yang gue bilang tadi, karena kerupuk itu receh, akhirnya ada yang bilang, apaan sih nih, bagi-bagi kerupuk nggak jelas. Tapi ada juga yang mungkin udah punya dia ngelihat metodenya emak nulis ini di tembok, ya dia udah nyimpan aja gitu, tanpa punya ekspektasi apa-apa gitu kan.
Lama-lama, si Ma ini orangnya kan konsisten ceritanya. Yes. Dia tetap mencatat. Misalnya, si Ma ngasih ke tetangga A kerupuk 10 biji. Dia ngasih ke tetangga B kerupuk 100 biji. Terus yang si B ini mau bagi ke C. Ya walaupun nggak lewat Ma, tapi Ma harus tahu nih, ini dikirim kemana nih kerupuknya, ke C. Misalnya dikasih 5, oh berarti punyanya si B tinggal 5. Punya 95, punya si C nambah 5. Itu dicatat semua sama Ma di tembok. Dicatat. Sampai temboknya penuh. Karena ini transaksi terus jalan, maksudnya peredaran kerupuk ini terus jalan, dan Ma kan orangnya konsisten nih ceritanya. Dia harus nyatet terus nih, nggak boleh ada yang lolos nih. Yes. Satu keping kerupuk atau pecahannya kerupuk sekalipun tetap harus dicatat. Ketika tembok penuh, nambah tembok baru, Ma kewalahan. Capek gue nih. Ini akhirnya dia nawarin ke orang-orang yang mau dapat kerupuk, bantuin nyatet. Tapi bikin tembok sendiri. Nah, itulah yang di dunia blockchain orang bilang miner. Mereka bikin tembok sendiri itu apa ya? Mereka menyiapkan infrastrukturnya sendiri, menyiapkan servernya sendiri dengan protokol, dengan program yang sudah distandarisasi sama si emak. Artinya dengan cara penulisan itu ada aplikasi yang jalan di masing-masing servernya gitu kan, masing-masing hardware untuk miningnya. Nah, tapi di setiap tembok ini ada catatan kecil yang menjadi penghubung antar satu tembok dengan tembok lain. Kalau di blockchain namanya hash. Inilah yang menghubungkan antara satu tembok dengan tembok lain supaya saling sinkron. Tetap sinkron. Jadi misalnya gini, kan udah rame nih, udah viral nih ceritanya nih kerupuk nih. Udah viral, kemudian entah di mana ada satu orang yang mau mentransfer kerupuk ke orang lain. Nah, si emak dan orang-orang yang bantu emak ini akan memvalidasi, melakukan memvalidasi apa ya bahasa gampangnya? Konfirmasi. Bukan mengkonfirmasi, jadi ngecek. Oh, ngecek. Kalau misalnya di analogi kerupuk, ya si emak akan ke rumahnya si A, katanya rencananya dia mau transfer misalnya 10 keping kerupuk. Lu bener nggak punya 10 nih? Si yang mau ditransfer juga akan dicek. Lu punya kerupuk berapa? Misalnya si B punya kerupuk 2. Oh, dia mau ditransfer 10. Berarti kan otomatis nambahnya 2. Sebelum dilakukan, si emak dan teman-temannya yang bantu si emak ini atau orang-orang yang siapapun itu yang bantu akan ngecek nih tembok-tembok sebelumnya. Bener nggak sih si A ini punya 10 keping? Bener nggak sih si B ini punya 2? Ya kan? Begitu divalidasi, oh iya bener ada di tembok nomor berapa gitu catatannya, ada bener, terkonfirmasi, disetujui dong. Ini dipindahin ke 10 keping ke si B, kemudian dicatat sama si emak, tanggal segini si A mentransfer 10 keping ke B. Ya kan? Terus ada tambahan lagi, si B punya koin sekarang 12 karena tadi cuma 2. Si A berkurang 10 koinnya, misalnya yang dari tadi misalnya sisanya mulai sebelum transfer 20 tinggal 10. Kan jadi catatan nih. Udah lanjut lagi, begitu juga transfer yang lain. Besok misalnya si B mau transfer lagi kemana, catatan yang tadi ini akan diperiksa lagi. Oh ya benar ada nih, valid gitu. Nah itulah. Dan catatan-catatan ini itu nggak bisa hilang, akan ada terus dan nggak bisa dihapus, nggak bisa dihack. Nah, kenapa saya memilih analogi tembok? Karena blockchain itu sifatnya transparan. Bisa dilihat semua orang gitu ya. Betul. Kita lihat, kita nulis di tembok, siapapun bisa datang lihat. Tapi tetap private, karena yang ditulis di tembok bukan nama yang punya kerupuk. Yang ditulis cuma
alamat alamat kalengnya, alamat Oh, alamat toplesnya kaleng. kan. Kalau di dunia blockchain ya di dunia kripto namanya Wallet. wallet address. Itu kelihatan, ini wallet address ini mengirim kemana, wallet address ini menerima dari mana. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang punya, Bener. kecuali kalau kita umumkan. Gitu. Nah, Terus tadi yang bantu emak itu dapat apa dari Ya. bantu emak? jadi yang bantuin emak ini kan ceritanya miner nih, mining. Catatan kecil yang tadi yang namanya hash itu kan keluarnya random tuh kalau Yes. di dunia blockchain. Emak nih iseng kali ya, dia bikin catatan itu terus, yaudah nih lu rebutin nih siapa yang bisa dapetin hash ini, dia yang berhak nulis ke tembok. Nah rebutan tuh orang-orang tuh buat nyari hashnya ini. Begitu dia udah dapet, nah dia yang punya apa istilahnya, wewenang lah untuk melanjutkan penulisan. Begitu full satu tembok full, kalau dalam dunia blockchain full satu blok dan ditutup dengan hash baru, maka blockchain akan menggenerate koin baru, akan mengeluarkan koin baru. Istilahnya emak ngeluarin nih kerupuk baru untuk si yang bantuin tadi, ya kan. Bisa ya tergantung dari kebijakannya emak. Kalau dalam bahasa blockchain konsensus, Yes. kesepakatan. Ada yang ngasih full satu koin, ada yang ngasih frictionnya atau pecahannya. Ini satu kerupuk pecahin dikit nih komisi lo gitu. Tapi ada nilainya kan, tetap ada nilainya gitu. Dia mengikut pada yang satu ini. Jadi yang bantuin emak sama emak ini kayak buat satu gini ya. Oh, kalau lu bantuin gue kasih lu segini Ya, kayak gitu ya. Gitu. Cuman kan kalau kayak di Bitcoin itu kan masih menggunakan metode yang namanya proof of work. Proof of work itu metode yang menggunakan hardware untuk melakukan komputasi algoritma. Shit, ketinggian banget bahasanya. Apa ya? Istilahnya di tembok ini itu harus melibatkan banyak energi, melibatkan banyak orang yang menulis. Misalnya gue nih bantuin emak untuk nulis di tembok. Gue menyewa berapa orang gitu untuk menulis sebanyak informasi sebanyak itu. Nah, ceritanya kan si Bitcoin ini kan viral nih. Yes. Si kerupuknya emak viral nih. Akhirnya si tetangga-tetangga emak yang lain, maksudnya bukan dalam satu kompleks itu ya. Kita bicara satu kompleks ini adalah komunitas Bitcoin. Ada komunitas lain di luar kompleks lihat. Kayaknya lucu nih gue bikin kerupuk juga. Tapi gue mengambil metode yang maksudnya gue nyontek lah dulu. Misalnya kayak Ethereum atau Binance, Tron, Polygon. Banyak sekarang produsen-produsen yang ngikutin si emak ini bikin kerupuk juga. Salah satunya yang terkenal sekarang yang lagi ya yang top 5 itu ada Ethereum, ada Binance, terus apa lagi? Polygon, ada Cardano, ya kan? Iya. Ya macam-macam dengan metode penulisan di tembok yang berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan awalnya yang namanya orang bilang konsensus. Nah, ada kembali lagi penulisan di tembok ini dengan teknologi lama, bukan teknologi lama ya, teknologi yang awal itu kan menggunakan proof of work yang benar-benar ngabisin energi, yang ninggalin banyak carbon footprint di apa istilahnya, nggak green fine text lah, nggak green, tidak eco-friendly. Ya nggak eco-friendly karena begitu banyak orang yang rebutan untuk dapetin koin dan akhirnya mengeluarkan resource gede-gedean, ngabisin energi besar-besaran untuk hanya sekedar mendapatkan 0,000 sekian koin dari pecahan dari kerupuknya si emak ini. Nah, akhirnya dibuatlah aturan baru yang namanya proof of staking. Jadi ceritanya ini di luar lingkupnya emak ya, yang bikin sendiri. Taruhlah si emak 2 nih. Emak Ethereum misalnya.
Ethereum masih pakai proof of work sih. Nanti yang kedua yang pakai staking. Binance lah. Binance. Mbok ya. Mbok bikin kerupuk baru. Kemudian dia menerapkan metode namanya proof of staking. Apa itu? Jadi gini, orang-orang yang udah punya kerupuk bisa menjadi validator, bisa menjadi pencatat di tembok. Dia tidak harus menyediakan tembok sendiri, tidak harus menyediakan apa istilahnya, Arsitektur. hardware sendiri. Dia cuma menjaminkan dia punya kerupuk sebagai validator untuk mengecek catatan-catatan yang udah dibuat. Dari penjaminan ini dia akan mendapatkan komisi, mirip deposit lah ya. Deposit. Ya, kita naruh duit kita nggak apa-apain, nanti tiap bulan dapat bunga, gitu. Nah itu metode yang dianggap hari ini jauh lebih eco-friendly dibanding yang metode yang pertama. Makanya nanti di Ethereum 2 ini akan menggunakan metode seperti itu. Kalau pakai teknologi kayak gitu bisa lebih murah berarti? Ya seharusnya bisa lebih murah dari gas fee-nya dan segala macam biaya-biaya yang untuk memproduksi koinnya sendiri lebih murah jadinya kan dibanding menghabiskan energi yang ya mungkin teman-teman udah pernah lihat ada orang-orang yang investasi gila-gilaan hanya untuk mining. Satu gudang diambil isinya VGA card semua. Nah gara-gara yang begini nih bikin VGA harganya mahal. Kita ini yang orang video malah jadi bingung sendiri mau nyari VGA kemana kan. Udah diborong sama orang kripto semua ya? Iya. Nah, terus kerupuk-kerupuk ini kenapa bisa menjadi bernilai? Bisa mahal harganya. Bisa naik. Karena ya itu sebenarnya bukan kerupuknya yang punya value, tapi proses yang ada di belakangnya. Ya blockchain-nya ini. Dan itu dari proses itu terbangun persepsi, ya kan? Jadi harga kerupuk emak sekarang hari ini misalnya 600 juta satu keping, ya itu persepsi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Apapun itu, emas itu berharga kenapa? Karena persepsi. Uang kertas, bukan uang kertas ya, kertas yang dicetak ditulisin 100.000, warna merah, kita menganggapnya itu berharga 100.000 karena persepsi, bukan karena kertas itu ada nilainya. Kertas yang tulisan 100.000 itu kan cuma simbol dari kepercayaan dan kesepakatan kita. Sama dengan koin, sama dengan kerupuk tadi. Kerupuk yang tadinya cuma receh, akhirnya punya nilai karena disepakati, dipercaya punya nilai dengan teknologi yang ada di belakangnya. Jadi yang bikin mahal sebenarnya bukan kerupuknya, teknologinya. Gitu. Dan persepsi yang dibangun atas kerupuk itu. Iya. Terus gimana nih kalau misalnya kerupuk tiba-tiba kerupuknya ini udah habis? Nah, itu saya juga masih pelajari karena kan kerupuk ini keluar dari istilahnya gudangnya emak ya. Dan hari ini tuh mungkin tinggal supply yang belum beredar itu masih ada sekitar 3 juta ya. Ya kan baru 18 Bitcoin juta. Baru 18 juta yang ya berarti kan kalau dari total supply 21, karena di Bitcoin kan nggak ada gas fee. Iya. Ya kan, mau bilang transaction fee ya, let's see nanti ke depan seperti apa kalau misalnya koin yang yang di Genesis sudah habis. Nanti kita lihat apa yang terjadi gitu, apakah nilainya akan tetap segitu atau entah bagaimana yang bikin ini bisa jadi merubah Bitcoin versi 2 yang merubah nilai supply-nya gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi kan kita juga nggak tahu siapa yang buat Bitcoin. Iya, makanya. Tapi kan dia pasti masih, ya kalau misalnya gue yang bikin, gue pasti udah menyiapin dong langkah-langkah berikutnya. Gue tahu nih bakal habis nih, ya kan? Habis ya. Nanti gue tinggal misalnya bikin Bitcoin V2. Misalnya gitu. Kalau yang buat udah meninggal. Hah? Kan kita nggak tahu nih. Iya, maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika supply Bitcoin ini habis. Oke, jadi kita
cuma perlu nunggu aja gitu ya Menunggu sampai habis. dan sebelum habis saya yakin nilainya akan terus naik karena persepsi yang terbangun itu kan akan terus naik. Akhirnya yang misalnya gini, yang tadinya keluar dari Genesis itu misalnya 0,000001 misalnya, nolnya 8 misalnya untuk sebagai reward. Begitu harganya udah tinggi, ya 0,00-nya lebih panjang lagi, akhirnya yang keluarnya lebih sedikit lagi frictionnya. Gue kasih contoh gini, mana tisu? Nih, mungkin di awal-awal keluar itu cuman waktu awal-awal keluar dari Genesis, si blockchain ngeluarin, yang mining itu dapatnya segini misalnya kan. Tapi harganya naik, kan bicaranya mungkin persentase kan, berkurang jadi segini. Begitu naik lagi akhirnya makin kecil frictionnya, pecahannya. Tapi nilainya? Iya, nilainya kurang lebih mungkin sama gitu dari ini. Karena bicaranya persentase kan. Persentase. Iya. Kecil. Yang akhirnya nanti mungkin ke depan yang keluar dari blockchain itu ya udah mikro jatuhnya gitu. Jadi ya kita belum tahu lah karena teknologi ini sendiri kan masih berkembang kan, masih selalu ada perubahan. Ethereum aja udah dua kali ganti. Iya kan, Ethereum Classic, terus pindah ke Ethereum setelah forking. V2. Sekarang mau lagi masuk yang kedua. Kenapa mereka melakukan perubahan-perubahan? Karena mau memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Sama di duit, token kita, kenapa ada migrasi ke V2? Karena kita mau memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Yang ada di V1. Ya, Bitcoin pun akan seperti itu. Kita tunggu aja berarti. Kita tunggu aja lagi nanti. Terus tadi juga Bang Amril sempat bilang Genesis. Yang lain tuh belum tahu loh apa itu Genesis. Itu terlalu teknis sih sebenarnya. Genesis itu ya kayak poolnya lah, tempat gudang pertama kali blockchain itu. Gini nih. Yang gue bayangin gini. Emak mau bikin kerupuk 21 juta. Ya. Dia udah produksi 21 juta kerupuk. Dan itu semua ditaruh dalam gudang. Gudangnya gue kasih nama, si emak ngasih nama Genesis. Ya kan? Ada yang mau dibagi keluar dari Genesis. Ada yang mau dibagi keluar dari Genesis. Begitu dibagi. Oke, jadi simpelnya Genesis itu gudang. Ya, gudang ini tinggal 3 juta nih. Ya, karena aturannya di awal itu dibaginya nanti mungkin by presentasi. Ya, setiap ada yang berhasil nulis satu tembok, ya mbak ngambil satu keping, dipotek sama dia. Nih rewardmu gitu. Lama-lama ini satu keping ini bisa habis dalam waktu 10 tahun misalnya, baru habis satu keping, yang lainnya masih tinggal di dalam gitu. Lama-lama kayak begitu. Ini kan makin lama makin susah habisnya nih yang di dalam nih. Tuh. Tapi untung aja itu cuma analogi ya kerupuknya. Bayangin kerupuk 10 tahun basi kali. Ya, melempem. Iya, bukan melempem lagi, berjamur. Ya itu tergantung, makanya kerupuk ini sebenarnya analogi yang paling masuk akal, karena selama orang bisa menjaga persepsi itu tetap bagus, kerupuk itu tetap renyah. Tapi ketika kepercayaan turun, ada kecurangan di situ, kerupuknya bakal melempem. Nah, bagaimana menjaga ini ya, menjaga toplesnya tetap kering supaya kerupuknya tetap renyah, ya menjaga kepercayaannya, menjaga komunitasnya, menjaga mendevelop trustnya, mendevelop membangun persepsi dengan ke pemilik ke komunitas itu, supaya kebijakan-kebijakan yang keluar di dalam konsensus itu bisa disepakati bersama. Udah mulai ribet kan bahasa gue. Iya. Udah mulai ribet ya. Jadi kayaknya kita perlu pisah deh Bang. Yang blockchain sama nanti jelasin yang NFT juga kan. Ya belum, ini makanya tadi kita bilang kerupuk. Nah, yang NFT nanti aja segmen. Kita nggak bicarain NFT dulu. Jadi gini, setelah kerupuk si emak viral ini, kan banyak nih follower nih yang ikut-ikut kan bikin juga. Nah, ada beberapa
produsen kerupuk, si Embok tadi misalnya, Mm-mm. itu bikin pengumuman, nih gue bikin koin, nulis di tembok gue. Mm-mm. Tapi kalian bisa juga bikin koin kalian sendiri, bikin kerupuk kalian sendiri, ya kan? Tapi nggak perlu bikin tembok, nulis di tembok saya. Makanya di situ keluar yang namanya smart contract. Ada kerupuk sebagai koin yang menjadi native dari si blockchain-nya. Mm-mm. Kemudian ada dari smart contract keluar namanya keripik yang lebih kecil nilainya, yang bulat, nggak bisa di friction, nggak bisa dipecah. Mm-mm. Makanya token itu semua nilainya bulat kan, nggak ada Yes. 0, sekian. Mm-mm. Pasti nilainya bulat semua kalau token. Kalau koin kan bisa dipecah, bisa di friction. 0,1 BNB, 0,05 BNB, tapi nggak ada kan 0,5 Token. duit, 0,5, 0,1 apa NFT, nggak ada kan? Mm-mm. Semua pasti bulat nilainya, gitu. Baru sadar pasti. Iya. Tapi kadang kalau misalnya Dela beli tuh ekornya banyak, Bang. Ekor apanya? Kayak misalnya beli semisal 200.000 gitu kan, 200.000 rupiah nih. Beli token duit. Nah, dapatnya tuh kayak 20.000 token, tapi Tetap ada komanya ekornya. banyak gitu. Di belakangnya tuh banyak gitu. Oh, nggak tahu nih bagaimana nanti kodenya dari si developernya membuat itu kan. Mungkin mau lebih adil aja biar nilai kelebihannya itu dihitung. Tapi begitu ada dalam transaksi yang saya tahu ya, itu nilainya bulat semua untuk ke ini, yang ekornya itu nggak bisa diperdagangkan, Iya, hanya sebagai informasi aja, gitu. kayak gitu. Nah, dari smart contract ini kan keluar token keripik. Ya. Keripik ini kita analogi sebagai dari token. Karena adanya konsensus tadi, ya smart contract ini bukan hanya jadi keripik. Nah, smart contract ini kan mungkin pernah dengar ada BEP20, ada IRC20. Nah, di IRC20. ya, IRC misalnya di IRC20 ini adalah sebuah keripik standar. Yes. Token standar, orang bilang kan keripik standar, yang dimana di situ ada informasi tentang berapa supply-nya, bagaimana proses transfernya dan segala macam. Dan itu bisa diperjualbelikan, bisa dipertukarkan. Satu keripik A bisa dipertukarkan dengan satu keripik B, ya enggak? Nah, kemudian ada protokol lain yang dibuat sama si embok-embok yang bikin kerupuk ini, misalnya namanya IRC 721. Bener ya? 721 ya? Nah, itu 1175, 11. ada yang 1155. Oke, itu udah 1155. terlalu teknis, Udah kita nggak terlalu. akan bahas sampai ke situnya. Intinya selain IRC 20 ada protokol lain yang misalnya 721 itu yang membahas tentang NFT. Sebuah keripik yang dikeluarkan walaupun bisa keluar berjuta-juta, tapi tidak pernah ada yang sama. Misalnya teksturnya beda, bentukannya beda. Kayak apa ya? Sidik jari. Ada berapa miliar sidik jari di dunia, tapi nggak ada yang sama. Yeah. Nah, NFT kurang lebih seperti itu, yang dicatat di blockchain, gitu. Tapi penjelasan NFT nantilah kita bahas lebih lanjut lagi. Intinya gitu tadi, analogi blockchain itu ya ada di tembok-tembok itu, dan catatan-catatannya yang saling terkait, yang dikaitkan dengan hash tadi, menjadi sebuah rantai blok, gitu. Udah jelas? Sudah. Tentang blockchain ini? Udah. Dengan analogi emak-emak? Kayaknya udah bisa dimengerti, dan mulai lapar juga sih karena kita ngebahas kerupuk lah, keripik lah. Kayak ini udah bunyi gitu loh perutnya. Terus juga tadi Bang Amril juga sempat bilang NFT kan. Nah, kalau NFT nanti kita bakal bahas di lain video. Jadi stay tune aja untuk penjelasan NFT analogi emak-emak lagi sama Bang Amril, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.